Bahaya Pak, Bahaya. iso ngoplos pertama karo pertalit. Oh, sekarang Gus Ida membahas oplosan pertalit yang dijadikan pertamak. Ini bagus teman-teman. Karena apa? Karena seharusnya memang pendakwah ya, pendakwah itu selain ngomongin tentang agama, juga harus bisa mengerti keadaan sekarang seperti apa dan bagaimana cara menyikapinya. Oke, coba sekarang kita lihat dulu bagaimana cara Gus Ida menyikapi masalah pertalit yang menjadi pertamak ini. Ini bahaya tuh. Bahaya. Bahaya. Iya. Bahaya. Tapi yang paling penting man ayyaro akhahu bidanbin. Tuh. Jadi Gus Idam ini nggak hanya ngomong sesukanya teman-teman. Banyak toh teman-teman yang terutama banyak komen buruk di channel saya ini mengatakan Gus Idam ini ceramah apa? Nggak pernah menyebutkan dalil, hanya bercerita saja, hanya ngomong ngalor ngidul sambil rokokan. Dengerin ini, Gus Idam nggak cuman ceramah, cerita, enggak, tetapi juga membahas apa yang terjadi di sekitar kita. Ada dalilnya juga. Lam yamut hatta ya'malahu. Enek kejadian oplosan-oplosan ngeten iki sing paling penting awake dhewe ora mek gur menghujat dan mencaci mereka. Oh. Dalam kejadian ini kita tidak hanya menghujat dan mencaci mereka. Oke, bentar. Ini kita harus mencerna, teman-teman. Kalau kita tidak mencerna, ini banyak yang akan komen menghujat, banyak sekali. Jadi enek kegiatan ngoten niku man ayyur akhau bidanbin. Sapa wonge kok nek gur menghujat, mencaci, menjelek-jelekkan, lam yamut hatta ya'malahu. Dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa yang sama. Tuh. Kalau cuman menghujat para koruptor itu, menghina mereka, mencaci mereka, yang kita dapatkan apa? Kita tidak akan pernah berhenti sebelum kita juga melakukan hal yang sama. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kalian menuduh Gus Idam ini pro dengan koruptor, pro dengan pemerintah, pro dengan orang-orang besar. Jangan seperti itu. Memang sih banyak komentar-komentar yang sampai sekarang ini mereka belum tahu maksudnya Gus Idam tetapi sudah menyerang. Karena memang dasarnya nggak suka dengan Gus Idam, mereka menyerang. Bahkan kalimat-kalimat yang hampir sama dengan Gus Idam dipikir memelintir. Nah ini coba kalian mikir teman-teman, pola pikir kalian coba dirubah. Jangan sampai mentang-mentang membahas Gus Idam langsung bilang gak suka, langsung bilang menghujat. Apa-apaan, mikir dulu ya, mikir dulu. Sebenarnya maksudnya Gus Idam ini apa? Assalamualaikum teman-teman. Nah, sekarang kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Gus Idam tentang pertalit dan pertamak. Memang bahasanya seperti tidak pro dengan kalian yang membenci koruptor. Bahasanya seperti tidak pro dengan kalian, ya. Bahasanya hampir melindungi. Tetapi tujuan Gus Idam bukan itu, teman-teman. Bukan melindungi koruptornya, bukan. Tapi jangan menghujat sesama manusia meskipun orang itu salah. Jangan menghujat koruptor Pertamina meskipun mereka salah. Karena apa? Ketika kalian menghujat mereka, mencaci mereka, bisa jadi suatu saat kalian juga akan melakukan hal yang sama. Meskipun tidak korupsi besar, tetapi kalian akan sama hinanya seperti orang yang kalian hujat. Makanya berhentilah juga kalian menghujat Gus Idam. Mungkin karena Gus Idam kemarin DJ-DJ-nan, ya. Mungkin karena Gus Idam kemarin waktu pilkada mendukung Kaji Beki. Jangan menghujat Gus Idam seperti itu. Karena masih banyak teman-teman ya. Masih banyak komentar-komentar yang aneh-aneh. Contohnya ini. Mulai ketahuan Gus Idam ke dunia yang diperbesar. Sudah masuk dalam kancah politik. Mestinya tidak perlu masuk dalam politik ini. Karena sangat berbahaya terhadap jamaah. Ya mau tidak mau harus melek politik teman-teman. Mau tidak mau. Karena apa? Ya karena kita hidup di dalam Indonesia, dalam negara yang berpolitik.
Kalau kita nggak masuk, nggak tahu apa itu politik, kita yang akan menjadi korban politik. Ada lagi, si Ikdam itu pendukung Gibran juga, nggak cuman Kaji Beki, karena si Ikdam pro sama pemerintah pusat, makanya bilang dekengan pusat. Oh, maksudnya dekengan pusat itu Gusti Allah, teman-teman. Bukan pusatnya Indonesia ada di Jakarta, ada di presiden, bukan. Dekengan pusat itu ya Gusti Allah, itu dekengannya Gus Ikdam, ya. Jadi yang pro sama pemerintah pusat nggak seperti itu. Nanti biar dijelaskan oleh Gus Ikdam. Masalah pertalit tadi juga akan dijelaskan oleh Gus Ikdam. Ini lagi, Dina Raisyah. Aku gak percaya Ikdam. Sing percaya yo mono meloo. Aku nggak. Ya, yang percaya Gus Ikdam monggo. Yang nggak percaya ya udah. Jangan dipaksa. Karena Gus Ikdam juga nggak menyuruh kalian untuk mempercayai Gus Ikdam. Enggak. Percaya sama Gusti Allah, jangan kepada Gus Ikdam ya. Gus berarti nopo jenengan beloni koruptor? Tidak. Tidak. Tapi dukunglah para pemberantas korupsi. Tuh. Meskipun Gus Ikdam melarang kalian menghujat koruptor, bukan artinya Gus Ikdam ini mendukung koruptor. Bukan. Ya, bukan. Krono AEDW ketika berada pada posisi yang sama seperti mereka juga belum tentu kita kuat. Ya. Apa tuh Pak? Berat. Wong kowe ngadepi cewek. Mamane kowe keimananmu kuat ngono dilalah kono ki rada benakne rok. Nyilakne kudung. Nah. Iki utekmu wis traveling teko Bromo lho Pak. Munggah medhuk tolah toleh. Perumpamaan Gus Ikdam itu sederhana teman-teman ya, sederhana karena memang jamaahnya itu banyak dari kalangan yang biasa ya, yang keilmuannya biasa. Makanya perumpamaan dari Gus Ikdam itu ya perumpamaan yang mudah ditangkap oleh jamaahnya. Jangan dikira Gus ini ngajari jelek, enggak. Gus Ikdam ini hanya memperumpamakan sesuatu yang mudah ditangkap oleh jamaahnya. Ning di ketarane nek kebon-kebon. Ya. Paham ya kok ini maksudku? Insyaallah paham. Jadi ojo mekur menghujat yang tidak jelas karena memang bukan ranah kita. Ya. Dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu, gimana kita bisa menjadi rakyat pendukung para pemimpin-pemimpin kita? Ya. Gimana korupsi-korupsi di negara kita itu benar-benar diberantas. Oke. Dengan habis, kemudian para koruptor itu memang benar-benar mendapatkan hukuman yang benar-benar layak. Oke. Tahu ya teman-teman maksudnya ya. Bukan hanya menghujat. Jadi mending kita mendukung pemerintah pusat dalam menangani kasus korupsi ini. Ini loh yang dimaksud oleh Gus Ikdam. Jadi maksudnya bukan jangan menghujat koruptor. Itu bukan melindungi koruptor, bukan. Tapi karena ya percuma juga menghujat koruptor ini. Mending mendoakan para pemberantas korupsi ini untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Gitu loh. Jadi masih banyak loh teman-teman yang gak suka dengan Gus Ikdam, lalu apapun yang diucapkan oleh Gus Ikdam pasti salah. Ada banyak yang gak suka dengan Gus Ikdam ini banyak. Nah di sini saya hanya ingin mengajak teman-teman yang gak suka dengan Gus Ikdam ini, tolong mikir. Gus Ikdam ini sudah berusaha untuk menasehati garangan, memperbaiki akhlak garangan, dan juga menasehati kita dalam hal pertalit dan pertamak ini untuk mendukung penuh ya, mendukung penuh pemerintahan ini agar para koruptor diberantas, para koruptor dihukum seberat-beratnya. Itu maksudnya Gus Ikdam. Jadi tolong bagi para penghujat Gus Ikdam mikir lagi, jangan cuman mentang-mentang nggak suka dengan Gus Ikdam, komentar sesukanya, menjatuhkan nama baik Gus Ikdam. Jangan seperti itu. Ya meskipun memang kita kecewa, karena kita mungkin sering beli Pertamax, tapi itu adalah Pertalit yang ganti warna. Memang kita kecewa teman-teman, kecewa. Dan menyampaikan kekecewaan itu kadang juga kelewat batas. Bisa jadi kita menghujat koruptor itu, mencacinya. Nah, setelah melihat video ini, saya rasa marilah kita untuk
sama-sama sadar, oh iya, ternyata mengumpat, menghujat, mencaci, itu nggak menambah apapun kepada diri kita. Ya, lebih baik kita mendukung pemerintah, mendukung agar para koruptor ini dihukum seberat-beratnya, karena dia merugikan negara banyak banget loh teman-teman. Triliun, bukan hanya juta, ratusan juta, miliaran, bukan. Ini sudah triliun. Makanya Gus Ikdam juga bersikap seperti itu, mendukung penuh pemerintah untuk memberantas korupsi. Mari kita dukung. Jangan menghujat pemerintahnya, apalagi menghujat Gus Ikdam. Jangan, teman-teman.